Oke, assalamualaikum. Oke, teman, kembali lagi bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pivot table, ya, atau tabel pivot, ya. Dimana pivot table ini sangat berguna sekali, ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kita suatu tampilan dari data yang akan kita masukkan ke tabel, ya, ke tabel pivot, supaya kita mudah menganalisa data kita tersebut, ya. Jadi pivot table itu berada di tab insert, ya, di bagian ini di sisi kiri, yaitu pivot table. Oke, gimana sih cara menjalankan atau menggunakan pivot table tersebut? Oke, kita langsung saja, ya. Nah, di sini saya sudah ada data tentang daftar harga penjualan kendaraan, ya. Di sini kendaraan tahun 2024. Ini sebagai contoh saja, ya. Di sini di tabelnya itu sudah ada nomor, bulan, kemudian mobil, area, dan penjualan, ya, seperti itu, ya. Oke, jadi untuk caranya cukup gampang saja, ya, teman-teman. Kalian langsung blok saja daripada data yang kalian miliki, mulai dari tabel nomor kemudian sampai di akhir seperti ini, ya. Oke, ketika telah terblok seperti ini, teman-teman silakan pergi di bar insert, ya, ini di atas, kemudian pilih yang pivot table, ya. Oke, kita pilih. Nah, dan akan muncul jendela Windows seperti ini, ya, teman-teman. Oke, jadi jendela Windows ini yang masuk datanya ini sheet 1, ini merupakan tabel yang kita blok tadi, ya. Nah, kemudian di bagian ini di bawahnya ada new worksheet atau existing worksheet. Artinya apakah pivot table ini kita akan simpan di sheet yang berbeda atau existing worksheet di sheet yang sama, ya, artinya di sheet 1 ini. Oke, jadi di sini kita pilih saja yang existing worksheet, ya. Artinya kita akan simpan di sheet yang sama. Oke, setelah itu di sini kita akan masukkan lokasi. Lokasi ini dimana kita akan letakkan pivot table tersebut. Oke, jadi saya klik saja di bagian kolom H ini, ya, ini rows H seperti ini, dan otomatis telah masuk, ya, di location. Oke, setelah itu kita oke saja. Nah, dan telah muncul seperti ini. Ini tabel yang besar ini, ya, ini yang polos ini merupakan tabel pivot table, ya, atau tabel pivot. Oke, nah ini jadi yang paling penting teman-teman silahkan perhatikan di bagian pivot table fields. Nah, inilah yang paling penting. Di sini sudah ada kolom atau pilihan, yaitu berdasarkan tabel yang kita masukkan tadi, ya, yaitu ada nomor, bulan, mobil, area, dan penjualan, ya. Di sini tugas kita adalah untuk memasukkan diantara bulan, mobil, area ini ke bagian filter column, ya, ataupun di bagian rows atau value. Jadi ada 4 tempat kita akan memasukkan poin-poin ini, ya, mulai dari bulan, mobil, area, dan penjualan, ya. Oke, misalkan sebagai contoh di sini saya akan memasukkan bulan yang ini, ya, teman-teman. Bulan ini ke bagian rows, ya. Oke, teman-teman klik saja bagian bulan, kemudian drag ke bagian rows, tahan mouse-nya, ya, kemudian geser ke bagian rows seperti ini, dan kita lepas. Nah, di sini telah masuk
bulan ya, mulai dari April, Februari, Januari, Maret, Mei ya, dan seterusnya. Oke, bulan sudah masuk di bagian rows. Setelah itu kita masukkan areanya di bagian kolom ya, kita drag. Nah, langsung masuk seperti ini ya area, dan telah muncul di bagian row labels dan kolom labels itu bulan dan areanya ya, yaitu Pulau Bali, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara, dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian filter kita masukkan mobil ya. Oke, kita drag lagi. Oke, dan telah masuk seperti ini di bagian filter. Nah, filter itu tempatnya di sini ya teman-teman. Kita bisa memilih merek apa yang akan kita tampilkan ya. Oke, sebentar ya saya jelaskan. Kemudian untuk penjualan, nah penjualan ini kita masukkan di kolom value. Oke, kita klik, kemudian kita drag dan masuk ya. Oke, kita tutup pivot table-nya, dan inilah dia teman-teman muncul ya tabel atau pivot table yang kita buat. Yang dari pivot table ini kita bisa menganalisa suatu penjualan tentang kemajuan daripada penjualan misalkan perusahaan kita ya, seperti itu. Oke, misalkan di sini teman-teman akan menampilkan misalkan data mobil merek Honda saja ya. Teman-teman silakan pilih di bagian select multiple items seperti ini. Kemudian teman-teman silakan centang ya yang akan teman-teman tampilkan. Misalkan hanya ada merek Honda dan Suzuki yang akan ditampilkan ya datanya. Oke, dan setelah itu kita pilih oke. Nah, di sini langsung muncul teman-teman ya. Untuk datanya itu April. Nah, April di sini itu merek mobil Suzuki itu 850 juta ya. Itu ya teman-teman. Kemudian Maret ini mobil Honda itu 900 juta. Iya. Jadi cukup gampang sekali ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan tampilkan misalkan semuanya. Oke, jadi kita checklist saja all, kemudian oke. Maka di sini akan langsung tampil ya. Ini April merupakan mobil Suzuki ya. Dan muncul 850 juta ya itu. Teman-teman juga bisa mengubahnya ya. Bisa mengubah daripada tampilan pivot table-nya ini. Misalkan kita langsung masuk dulu di bagian field list. Di sini kita kembali ya di bagian kotak dialognya. Teman-teman bisa langsung mendrag kembali. Misalkan misalkan mobil ini teman-teman tidak mau ada di bagian filter. Teman-teman drag saja keluar dari tabel. Nah, maka dia akan hilang. Kemudian bulan, silakan drag saja. Nah, langsung hilang. Kemudian area langsung drag saja. Nah, kemudian penjualan drag saja. Oke. Dan kembali kosong pivot table-nya. Oke, teman-teman bisa atur ulang. Misalkan area teman-teman akan masukkan di bagian rows ya. Misalkan rows area seperti ini. Nah, dan muncul ya teman-teman. Kemudian mobil teman-teman masukkan di bagian kolom. Oke, dan muncul teman-teman ya, ini ada Daihatsu, Honda, Hyundai, Suzuki, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya bulannya teman-teman masukkan di bagian filter. Oke, dan di sini langsung muncul ya di bagian filternya. Kemudian penjualan kita drag ke bagian value. Oke, dan langsung muncul.
Oke, jadi sini teman-teman tinggal lihat, misalkan di bagian Pulau Bali untuk penjualan mobil Suzuki itu 850 juta ya, Pulau Bali. Kemudian Pulau Jawa mobil Hyundai 650 juta, Pulau Nusa Tenggara mobil Honda 900 juta, dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Dan untuk bulan teman-teman bisa filter lagi, apakah teman-teman akan menampilkan hanya sebagian. Misalkan teman-teman hanya akan menampilkan yang Februari dan Maret misalkan, teman-teman langsung oke saja. Nah, maka yang akan tampil itu hanya di bulan April dan Maret ya, seperti itu. Itu ada Honda, kemudian Hyundai, dan sudah langsung ada totalnya ya teman-teman. Jadi cukup mudah sekali teman-teman ya. Jadi pivot table ini memudahkan kita untuk menganalisa suatu data secara mudah ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. See you next time video.